Pulau Jawa yang dahulu dikenal dengan nama Jawa Dwipa, dikenal banyak memiliki peninggalan sejarah yang diantaranya mengagumkan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pulau ini memiliki sejarah yang panjang. Salah satu hal yang sampai saat ini dapat dilihat adalah banyaknya bangunan candi Hindu dan Buddha. Banyaknya bangunan candi Hindu dan Buddha yang tersebar di Pulau Jawa, dibangun pada abad ke-8 sampai 11 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa agama Hindu dan Buddha mempunyai pengaruh yang kuat pada masa itu, sebagai agama awal yang masuk ke Nusantara. Adapun maksud pembangunan candi-candi tersebut bukan hanya ditujukan untuk kepentingan ibadah semata, namun juga sebagai bukti kebesaran kerajaan dan raja yang berkuasa. Di Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah di Tanah Jawa yang paling banyak terdapat candi Hindu dan Buddha, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Keberadaan candi-candi tersebut tidak lepas dari Kerajaan Mataram kuno, yang pernah ada pada abad ke-8 sampai abad 11 Masehi. Nama Kerajaan Mataram kuno sering disamaartikan dengan Kerajaan Mataram Islam yang juga pernah ada di Pulau Jawa, padahal dua kerajaan ini sangat berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari agama yang dianut. Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu dan Buddha, sedangkan Mataram Islam bercorak Islam. Kerajaan Mataram kuno atau yang juga sering disebut Kerajaan Medang Kamulang, berdiri pada abad ke-8 Masehi, sedangkan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 Masehi. Persamaan nama antara Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram Islam terjadi dikarenakan letak dua kerajaan yang sama-sama berada di bumi Mataram. Bumi Mataram sendiri adalah sebutan masa lalu bagi Yogyakarta dan daerah sekitar. Sejarah Kerajaan Mataram Islam sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum menonton silakan klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga yang runtuh akibat serangan Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera. Sumber sejarah keberadaan awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari ditemukannya Prasasti Janggal dan Prasasti Matiasih di Jawa Tengah. Di dalam Prasasti Janggal yang berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi, dijelaskan bahwa Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya. Di dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan candi dan yoni di Bukit Wukir, sebagai persembahan kepada Dewa Siwa. Prasasti tersebut dipahat dalam lempengan batu dengan tulisan Jawa kuno dan bahasa Sangsekerta. Adapun tempat ditemukannya prasasti dan Bukit Wukir yang disebutkan dalam prasasti tersebut saat ini dikenal sebagai Candi Wukir. Dan dalam prasasti tersebut juga menegaskan bahwa awal Kerajaan Mataram kuno beragama Hindu Siwa, di kemudian hari masuknya agama Buddha berpengaruh pada pemerintahan. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Matiasi atau sering disebut juga Prasasti Balitung atau Kedu. Prasasti ini berangkat tahun 907 Masehi. Berbeda dengan Prasasti Janggal, Prasasti Matiasi dipahat dalam lempengan tembaga di atas sebongkah batu, bertuliskan huruf Jawa Kawi dan bahasa Sangsekerta. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung dari Wangsa Sanjaya, yang menyebutkan daftar nama raja-raja Medang sebelumnya. Dan juga sebagai pernyataan Raja Dyah Balitung bahwa ia adalah pewaris tahta yang syah untuk memerintah Kerajaan Mataram kuno berdasarkan silsilah yang ada. Prasasti Janggal telah memberikan keterangan tentang awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Raja Sanjaya, yang kemudian membentuk Wangsa Sanjaya. Raja Sanjaya sendiri adalah cucu dari Raja Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga. Ia lahir dalam pelarian ketika Kerajaan Galuh terjadi pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan oleh pamannya sendiri Purbasora. Setelah ia dewasa ia kembali ke Kerajaan Galuh dan berhasil merebut tahta Galuh dan menyingkirkan Purbasora. Setelah merebut tahta Galuh ia kemudian menyerang dan menguasai Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali. Ia kemudian meninggalkan Kerajaan Galuh dan mendirikan Kerajaan Mataram. Tidak dijelaskan kenapa akhirnya Sanjaya mendirikan kerajaan baru. Sosok Raja Sanjaya dituliskan sangat menguasai kitab suci, ilmu pemerintahan dan bela diri. Prasasti Janggal menjelaskan bahwa Raja Sanjaya merupakan raja pertama Kerajaan Mataram kuno. Ia memerintah tahun 732 sampai 746 Masehi. Raja Sanjaya menjadi raja Kerajaan Mataram kuno dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya.
Gelar ratu di sini bukan berarti bahwa ia wanita melainkan gelar penguasa. Selama masa pemerintahannya Raja Sanjaya dikenal bijaksana dan adil. Rakyat Mataram kuno mengalami kemakmuran. Letak kerajaan Mataram yang berada di antara pegunungan dan dilalui Sungai Progo, Opak, Bogowonto mengakibatkan tanah yang subur, dan majunya pertanian. Raja Sanjaya dikenal juga sebagai penganut Hindu Siwa yang taat. Ia banyak membangun bangunan suci bagi para pendeta tanpa diminta dan sangat menghargai mereka. Karena beratnya menjalani ritual keyakinannya membuat Raja Sanjaya jatuh sakit. Ia turun tahta pada tahun 746 Masehi. Ia digantikan putranya Rakai Panangkaran yang kemudian mendirikan Wangsa Sailendra dan melakukan ekspansi militer ke Vietnam Utara dan Kamboja yang kemudian menjadi awal mula adanya kerajaan Khmer di Kamboja, yang kan kita bahas pada video selanjutnya. Demikianlah sejarah berdirinya Mataram kuno, dalam Sejarah Tanah Barata episode pertama. Nantikan video berikutnya dalam episode kedua tentang kejayaan Mataram kuno. Jangan lupa tekan like, subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberikan video seputar budaya dan sejarah. Terima kasih.